ini kita akan bertemu kembali di mata pelajaran administrasi pajak. Kita akan melanjutkan materi dari minggu lalu, di mana minggu lalu kita sudah membahas tentang NPWP. Nah, pada hari ini kita akan membahas tentang NPWP-KP. Apakah itu NPWP-KP? Nah, kalau kepanjangannya nomor pengukuhan pengusaha kena pajak. Nah, itu kepanjangannya. Pengertiannya merupakan pengusaha yang dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak, memiliki surat pengukuhan kena pajak yang berisi identitas dan kewajiban perpajakan pengusaha kena pajak. Nah, ini nomor pokok wajib pajak. Kalau minggu lalu kita membahas tentang nomor pokok wajib pajak, kalau minggu ini tentang NPWP-KP. Apa itu fungsi NPWP-KP? Sama seperti NPWP, nah NPWP-KP memiliki fungsi sebagai identitas pengusaha kena pajak, kemudian sarana untuk melaksanakan hak dan kewajiban di bidang pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan barang mewah atau PPNBM, yang tentunya sebagai alat pengawasan administrasi perpajakan. Itu tiga fungsi NPWP-KP. Nah, kemudian manfaat NPWP-KP ada dua. Yang pertama, untuk bisa menjadi rekanan pemerintah dalam mendaftarkan atau memperoleh tender proyek. Yang kedua, untuk memperoleh pembayaran dari KPKN dan sebagainya. Syarat-syarat untuk mendapatkan NPWP-KP bagi wajib pajak orang pribadi dan jangka waktu penerbitannya. Wajib pajak orang pribadi, usahawan, mengisi dan menandatangani sendiri atau kuasa khusus formulir pendaftaran, harus melampirkan fotokopi KTP, paspor, ditambah surat keterangan tempat tinggal dari instansi yang berwenang sekurang-kurangnya lurah atau kepala desa, kemudian melampirkan fotokopi surat izin usaha atau keterangan tempat usaha. Untuk NPWP-KP paling lama 3 hari kerja. Jangka waktu pendaftaran NPWP-KP sebelum penyerahan BKP atau JKP. BKP itu barang kena pajak, jasa kena pajak. Paling lama akhir bulan setelah suatu masa dalam tahun buku nilai peredaran usaha melebihi batasan pengusaha kecil, yaitu penghasilan brutonya 4,8 M. Sanksi tidak mendaftarkan NPWP-KP. Wajib pajak yang dengan sengaja tidak mendaftarkan diri untuk mendapatkan NPWP-KP bisa dikenakan sanksi, diancam dengan pidana penjara paling singkat 6 bulan dan paling lama 6 tahun, serta denda paling sedikit 2 kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang bayar. Itu sanksi tidak mendaftarkan NPWP-KP. Alasan pencabutan NPWP-KP. Yang pertama, pengusaha kena pajak pindah ke kantor pelayanan pajak lain. Yang kedua, pengusaha kena pajak bubar. Yang ketiga, pengusaha kena pajak tidak memenuhi syarat sebagai pengusaha kena pajak. Dan terakhir, pengusaha kena pajak yang jumlah peredaran dalam 1 tahun pajak tidak melebihi batasan pengusaha kecil. Mohon didiskusikan, mengapa pengusaha kecil tidak wajib mendaftarkan diri menjadi PKP? Itu pertanyaan yang pertama. Jika ada pengusaha kecil ingin mendaftarkan diri untuk menjadi PKP, apa tujuannya? Diminta adalah alasan kalian. Baik, terima kasih. Mohon maaf jika ada kesalahan baik dalam pengucapan maupun dalam penyampaian materi untuk hari ini. Kita lanjutkan pembahasan diskusi tentang topik yang sudah Ibu jelaskan tadi.